Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Dan juga tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Hasbi Maulana, saya dari kelas B dengan nomor NPM 2050200059, program studi pendidikan ekonomi Universitas Pasundan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah ekonomi koperasi yang diampu oleh Bu Hajah Dini Riani dan Pak Afif Maulana Pendra. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit landasan dan asas sebuah koperasi. Namun sebelum jauh ke sana, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu landasan dan apa itu asas. Landasan menurut KBBI adalah dasar. Asas menurut KBBI adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Namun di dimensi yang lain, landasan menurut Yatimah dari situs serupa.id tahun 2017 halaman 354 mengatakan bahwa landasan secara leksikal berarti dasar, tumpuan atau alas. Sementara menurut De Liang dalam situs artikelsiana.com, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa landasan dan asas itu adalah sebuah dasar atau acuan sebuah, contohnya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu agar visi dan misinya itu tercapai. Begitupun dengan koperasi, landasan dan asas dalam koperasi itu penting. Mengapa penting? Karena koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan maju. Terus, mengapa koperasi harus memiliki landasan? Tiap koperasi yang didirikan harus memiliki landasan yang kuat agar tujuan koperasi tersebut tercapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koperasi itu sendiri. Menurut diskup.kapwas.hulucap.go.id mengatakan bahwa koperasi adalah merupakan singkatan dari ko atau co dan operasi atau operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang. Badan-badan hukum koperasi yang merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa koperasi itu bisa berjalan apabila ada orang-orang di dalamnya, bila ada dukungan dari orang di dalamnya, orang-orang di dalamnya itu aktif bukan pasif. Koperasi tidak akan berjalan tanpa adanya kebersamaan dari orang-orang dalam tersebut. Nah, di dalam koperasi itu ada landasan dan asas koperasi. Mengapa sih koperasi itu harus memiliki landasan dan asas? Karena yang tadi disebutkan oleh saya sebelumnya, koperasi itu ingin memajukan anggotanya agar masyarakatnya itu maju, adil, dan makmur. Serta koperasi itu memiliki tujuan yaitu bisa membantu perekonomian negara, terus membangun silaturahmi antar anggota, terus saling bergotong royong,
melakukan hal-hal positif lainnya. Oleh karena itu, di sini saya tugaskan untuk menjelaskan landasan dan asas koperasi. Seperti yang tertera di gambar, saya akan menjelaskan 3 poin. Ada landasan, asas, beserta Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam bab 2 landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2 yang berbunyi, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, seperti yang kita tahu dan seperti yang saya barusan dibacakan, bahwasanya koperasi itu berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan asasnya itu asas kekeluargaan. Hal ini membuktikan bahwa koperasi itu harus saling bahu-membahu agar anggota satu dengan anggota lainnya itu saling menguntungkan. Tidak hanya anggota aktifnya saja yang mendapatkan keuntungan, namun semua yang berpartisipasi ke dalam koperasi itu akan mendapatkan hal yang sama. Namun hal tersebut tidak akan berjalan apabila di dalamnya itu tidak ada suatu kerjasama atau tidak ada kekompakan di dalamnya. Maka dari itu koperasi harus ada kesadaran dari anggota koperasi tersebut. Makanya di situ disebutkan asas dan koperasi itu berlandaskan asas koperasi itu kekeluargaan. Maka kita sebagai anggota koperasi atau calon harus membuktikan kekeluargaan dalam koperasi itu seperti apa, dan kekeluargaan dalam koperasi itu bagaimana, dan yang lain-lainnya. Dan koperasi itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu merupakan pedoman bagi negara Indonesia ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya saling berhubungan dan saling berkaitan. Antara sila ke-1 sampai sila ke-5 bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama itu ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang isinya itu kita harus menghargai perbedaan agama di dalam negeri ini. Itu bisa diterapkan di dalam koperasi. Contohnya ketika dalam koperasi itu tidak semuanya misal agamanya itu Islam, ada yang agamanya itu misal Kristen, Katolik maupun Buddha. Jika kita mengacu kepada Pancasila, kita seharusnya menghargai perbedaan agama terhadap anggota lainnya. Jangan menganggap agama kita itu benar dibandingkan agama lain. Selanjutnya yang kedua itu ada nilai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan itu penting diterapkan dalam koperasi. Contohnya saling menghargai antar orang dalam bentuk HAM atau hak asasi manusia, tanpa adanya diskriminasi ras atau suku, tanpa adanya hinaan-hinaan di dalamnya. Maka dari itu koperasi penting menerapkan nilai kemanusiaan di dalamnya. Lalu selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kita seharusnya sudah tahu arti dari persatuan itu apa. Di dalam koperasi itu, kesatuan dan kesatuan itu sangatlah penting. Mengapa bisa penting? Karena di dalam koperasi harus menjunjung tinggi kerjasama, gotong royong, solidaritas. Tanpa adanya gotong royong, solidaritas, atau kerjasama, koperasi tidak akan tumbuh secara pesat atau mungkin terbengkalai akhirnya. Maka dari itu, sebuah koperasi penting adanya persatuan dan kesatuan di dalamnya. Lalu ada nilai sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang di dalamnya itu bisa kita artikan itu pemimpin yang bagus, kerakyatan, sederhana, tanpa dilebih-lebihkan. Mungkin seperti itu. Dan terakhir ada nilai kelima yang berbunyi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam koperasi, keadilan itu harus diterapkan dan penting banget. Mengapa bisa begitu? Karena keadilan antar anggota koperasi satu dengan anggota koperasi yang lain itu sangat dibutuhkan. Gunanya buat apa? Agar tidak meminimalisir kecurangan atau manipulasi data-data yang ada di dalamnya. Nah, kita sudah menjelaskan landasan koperasi itu berlandaskan Pancasila dan juga ada Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu ada landasan-landasan lain, tidak hanya landasan Pancasila. Kita bisa lihat dalam mind map itu ada 4 landasan yang diterapkan dalam koperasi. Ada 4 landasan koperasi menurut Jurnal Ekonomi dan Kompas.com. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada 5 nilai sila Pancasila yang harus diterapkan di dalam koperasi agar koperasi tersebut bisa berjalan sebagai mestinya agar tujuannya pun tercapai. Pancasila juga kan harus menjadi dasar kehidupan dalam koperasi, dan 5 koperasi juga perlu menjadi dasar tujuan koperasi ini karena dikarenakan Pancasila dalam falsafah dan dasar negara. Juga sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, seperti yang tadi saya jelaskan juga. Dan koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum, seperti landasan konstitusional. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila, terutama dalam sila itu ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu memiliki arti bahwa Indonesia itu bagian dari manusia di dunia ini. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghormati antar bangsa di dunia. Lalu yang kedua ada landasan struktural. Landasan struktural ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Pasal tersebut berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 mengamatkan dasar demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi dikerjakan oleh untuk semua di bawah pengawasan anggota masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi atau kegiatan koperasi ini tentunya untuk kesejahteraan anggotanya, bukan menyengsarakan anggotanya. Mana ada sebuah koperasi ingin membangun agar bisa rugi gitu. Dimana juga dalam ekonomi juga disebutkan bahwa kita itu harus mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan laba maksimum. Begitupun dengan koperasi, namun koperasi itu harus bekerja sama di dalamnya antar anggota. Tanpa adanya kerjasama di dalamnya, koperasi tidak akan berjalan. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada landasan operasional. Seperti yang tertera di mind map, landasan operasional ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Itu ada di sebelah kiri poin di mind map itu. Itu tentang perkoperasian. Landasan operasional lainnya yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Landasan operasional adalah aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam melakukan tugasnya. Jadi baik anggota, pengurus maupun pengawas itu harus melakukan tugasnya masing-masing tanpa melalaikan pekerjaannya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam lingkup koperasi, kita harus mentaati aturan yang ada di dalamnya. Ya, dan tujuannya itu sama-sama mensejahterakan anggotanya agar koperasi itu bisa maju besar dan membantu perekonomian negara. Lalu yang terakhir ada landasan mental. Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dengan dua landasan itu, koperasi dapat menjadi unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi. Dengan kesetiakawanan, kemakmuran, dan kesejahteraan dicapai bukan untuk pribadi, namun untuk bersama. Jadi, seperti yang saya tadi jelaskan atau saya tadi bacakan, bahwasanya di landasan mental ini kita sebagai anggota koperasi atau calon koperasi dituntut untuk saling bergotong royong, saling bekerja sama tanpa adanya rasa egoisme atau individual di dalamnya. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia ini
menganut sistem demokrasi, bukan sistem liberal atau sistem yang lainnya. Sistem demokrasi itu kita ini saling bekerja sama di dalamnya, saling bergotong royong, saling bahu-membahu agar kita ini bisa melangkah lebih maju dari orang lain. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya 4 landasan tersebut di antaranya, 1 ada landasan ideal, kedua landasan struktural, ketiga landasan operasional, dan terakhir ada landasan mental. Landasan ini sangat penting untuk koperasi. Lalu selanjutnya ada asas koperasi. Ada asas koperasi. Asas koperasi menurut kopma.feui.com, kompas.com, serta kopertis7.go.id menjelaskan bahwa asas koperasi merupakan asas kekeluargaan. Artinya, adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari koperasi itu. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sesuai dengan kepribadian bangsa, kepribadian negara kita, yaitu negara Indonesia. Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran, bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri, atau tidak memikirkan secara individual atau tidak melakukan secara individual. Sesuai dengan jiwa kebangsaan atau kepribadian bangsa, terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ketuhanan yang Maha Esa. Kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau bisa disebut juga berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari paparan yang saya jelaskan, kita bisa menarik poin penting bahwasanya asas dalam koperasi itu kekeluargaan. Nah, di dalam kekeluargaan itu terdapat kerjasama dan gotong royong. Dua hal tersebut sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan dalam koperasi. Tanpa adanya gotong royong dan kerjasama, apalagi mementingkan diri sendiri, koperasi tidak akan berjalan dengan secara mestinya. Maka dari itu, koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan yang berpacu terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjadi contoh yang baik atau bisa diterapkan di koperasi. Nah, itulah penjelasan dari asas dari koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Saya sudah menjelaskan apa itu landasan dan apa itu asas, dan juga sudah menjelaskan landasan koperasi itu seperti apa dan apa saja, dan asas dalam koperasi itu asasnya seperti apa. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya landasan dan asas dalam koperasi ini sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan dalam koperasi, terutama dalam anggotanya. Namun bagian yang paling penting adalah kebersamaan dalam satu anggota tersebut. Apabila dalam satu anggota itu saling bergotong royong atau bekerja sama, niscaya koperasi itu akan meningkat secara tajam. Dan jikalau anggotanya tidak bisa bekerja sama atau egois atau individual, maka koperasi tidak bisa tercapai. Nah, baik, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan perihal landasan dan asas koperasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian bahasa dan kata-kata yang kurang dimengerti. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.